Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bu Riasti, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai manajemen operasi internasional. Adapun sub-sebab yang akan kami bahas pada pagi hari ini ada manajemen operasi internasional, ada manajemen rantai pemasok dan integrasi vertikal, selanjutnya mengelola produktivitas dan kualitas bisnis internasional, dan yang terakhir ada mengelola informasi dalam bisnis internasional. Sebelum itu, berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Dan saya sendiri, Galang Pratama Putra, NIM 1273, yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator sekaligus penyaji. Nah, untuk materi pertama, langsung saja akan saya jelaskan. Yang pertama, ada manajemen operasi internasional. Manajemen operasi merupakan rangkaian kegiatan dalam organisasi yang digunakan untuk mengubah jenis input KHR dari barang ataupun jasa. Manajemen operasi internasional dapat melakukan transformasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan internasional. Manajemen operasi internasional meliputi beberapa kompleksitas, yaitu sumber daya, lokasi, dan logistik. Faktor yang dapat mempengaruhi keputusan membuat atau membeli, yaitu antara lain ada ukuran, jangkauan operasi, penguasaan teknologi, lingkungan produk, biaya, kontrol, risiko, investasi, dan fleksibilitas. Manajemen operasi internasional dapat menyajikan tugas yang paling kompleks dan menantang yang akan dihadapi oleh para manajer perusahaan internasional. Masalah produksi, lokasi, dan cara memproduksi barang atau jasa merupakan bagian dari kompleksitas dasar yang melekat pada manajemen operasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi, yaitu ada isu terkait negara, ada isu terkait produk, kebijakan pemerintah, dan isu keorganisasian. Yang pertama, isu terkait negara. Isu ini dapat meliputi ketersediaan dari sumber daya, biaya, infrastruktur, dan pengaruh dari negara asal. Yang kedua, ada isu terkait produk yang meliputi rasio bobot terhadap nilai, teknologi, dan pentingnya umpan balik yang diberikan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah yang meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengembangan perekonomian, dan keberadaan dari zona perdagangan luar negeri. Yang terakhir ada isu keorganisasian yang meliputi strategi bisnis, struktur dari organisasi, dan kebijakan dari manajemen persediaan. Keputusan merupakan tindakan yang sangat penting bagi seorang agar mampu bersikap dengan tegas dan tepat sehingga manajemen operasional yang tengah dijalankan akan berjalan dengan lancar. Sehingga manajemen operasional berkaitan erat dengan unsur manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, perencanaan sebagai tahap pertama meliputi penentuan strategis operasi, penentuan dari lokasi pabrik, riset dan pengembangan dari produk, penentuan jumlah produk, menentukan luas dan pola produksi, menyusunan layout dan job design, dan penentuan standar kerja. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini meliputi pengaturan pada bahan baku, pengaturan terhadap proses produksi, pemeliharaan dan pergantian fasilitas, perbaikan lingkungan tempat bekerja, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir atau tahap ketiga yaitu pengawasan. Dalam tahap ini meliputi pengawasan kuantitas, pengawasan kualitas produk, dan pengawasan dari biaya produksi serta biaya operasi. Nah, demikian adalah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Agung Sadwiadnya Negangga Putra dengan NIM 1817051145. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pemasok dan integrasi vertikal. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan pengintegrasian aktivitas atas pengadaan bahan dan layanan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi atau produk akhir, serta pengiriman yang dilakukan kepada pelanggan. Tujuannya yaitu untuk membangun rantai pemasok dengan berpusatkan untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan atau konsumen.
Indrajit dan Joko Pranoto dalam Kolbi Isnanto mengungkapkan supply chain management merupakan sebuah sistem tempat organisasi dalam menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai tersebut juga merupakan sebuah jaringan dari berbagai organisasi yang saling memiliki hubungan dan dengan tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan pengadaan atau barang sebaik mungkin. Istilah dari supply chain dapat meliputi proses perubahan dari barang tersebut, contohnya barang mentah menjadi barang jadi. Dari definisi operasional, pengertian dari rantai pemasok terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, manajemen rantai pemasok merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Yang kedua, manajemen rantai pasok memiliki dampak terhadap pengendalian biaya. Dan yang terakhir, manajemen rantai pasok memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan perusahaan untuk pelanggan. Selain itu, perlu mengetahui berbagai sifat pergerakan dari rantai pemasok dalam berbagai persediaan. Dengan maksud dari persediaan yaitu beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang memiliki sifat pergerakan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga panjang atau pendeknya rantai pasok akan berbeda sesuai dengan metode pemenuhan bahan baku ataupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnis. Yang selanjutnya, jenis persediaan. Di sini jenis persediaan terdapat empat jenis persediaan, yaitu bahan baku atau raw materials, yang kedua barang setengah jadi atau work-in process product, dan yang ketiga barang komoditas atau komoditi, dan yang terakhir adalah barang proyek. Selanjutnya, terdapat 4 faktor yang memiliki peran terpenting yang berkaitan dengan keputusan membeli atau membuat, antara lain, yang pertama, pengendalian, yaitu perusahaan akan memiliki keunggulan yang dapat meningkatkan pengendalian atas kualitas dari produk, perubahan perancangan, biaya dan jadwal, dan pengiriman produk. Yang selanjutnya, resiko. Resiko dengan membeli komponen dari pemasok dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang akan dihadapi berupa resiko keuangan dan operasi perusahaan. Investasi pada bidang fasilitas, teknologi, dan tenaga kerja. Membeli dari pihak lainnya akan dapat menurunkan tingkat investasi pada perusahaan dikarenakan tidak diharuskan untuk membangun dan mempelajari teknologi baru. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Perusahaan yang menginginkan untuk membeli akan mendapatkan keuntungan yang berupa fleksibilitas yang digunakan dalam mengganti pemasok satu dengan yang lainnya ketika terjadinya perubahan secara cepat pada bidang teknologi. Keberhasilan yang terjadi dalam manajemen rantai pemasok akan memerlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dukungan yang bersumber dari sumber daya manusia, kepemimpinan suatu perusahaan, dan komitmen yang dimiliki untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, dapat memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, menyetujui adanya visi misi dan proses ini dari manajemen rantai pasok. Dan yang terakhir adalah komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Madiredi Mardika dengan NIM 1817051299. Di sini akan membawakan materi yaitu proses bisnis inti manajemen rantai pasok yang meliputi
Pertama yaitu Customer Relationship Management, yang kedua Customer Service Management, yang ketiga Demand Management, yang keempat Customer Demand Fulfillment, yang kelima Manufacturing Flow Management, yang keenam Procurement, yang ketujuh pengembangan produk dan komersialisasi, dan yang terakhir yaitu Retur. Pada rantai pasok pengelolaan aliran barang dan jasa, pertama yang perlu diketahui yaitu gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai keseluruhan mata rantai yang ada. Terdapat 3 pertimbangan dalam rantai pasok. Yang pertama yaitu sasaran lingkungan pasar, yang kedua perilaku pembelian pelanggan, yang ketiga yaitu tipe distribusi, yang terdiri dari distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Ketika pelaku dari masing-masing pasok mempunyai pelaku tambahan seperti distributor yang memiliki subdistributor untuk daerah tertentu, merupakan rancangan dari aliran pasok yang cukup kompleks. Pola pikir dari perancang rantai pasok harus mempertimbangkan kompleksitasnya, terutama dalam melakukan kontrol secara efektif sehingga akan didapat sebuah aliran produk yang dapat diminiatur dengan baik dari pengadaan bahan baku sampai pada penyerahan produk pada pelanggan. Terkait dengan karakteristik produk tersebut, terdapat 9 karakteristik produk yang harus dianalisis oleh perancang, yaitu yang pertama, nilai produk, yang kedua, dasar-dasar teknik produk, yang ketiga, tingkat dukungan pasar, yang keempat, tingkat kemampuan substitusi, yang kelima, bulk produk, yang keenam, kemampuan jangka panjang produk, yang ketujuh, tingkat konsentrasi pasar, yang ke-8 musiman, yang ke-9 batas kedalaman dan kelebaran lini produk. Kinerja manajemen rantai pasok merupakan keseluruhan aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif, dengan hasil akhir yang merupakan angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan atau konsumen pada perusahaan. Tujuan dari adanya pengukuran kinerja yaitu yang pertama untuk menciptakan sebuah proses penyampaian secara fisik, artinya barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Yang kedua yaitu melakukan streamlining information flow, yang artinya adanya aliran informasi pada setiap channel. Yang ketiga yaitu cash flow yang sangat baik pada setiap channel di dalam rantai pasok. Aliran material yang terjadi di dalam rantai pasok sering dikaitkan dengan berbagai macam pengukuran keuangan pada perusahaan. Akan tetapi, pengukuran perjalanan dapat dibagi menjadi 3 bentuk dasar, yaitu yang pertama, nilai agregat rata-rata, yang merupakan nilai total keseluruhan item yang tersimpan dalam persediaan. Yang kedua yaitu minggu pasokan, merupakan suatu penilaian persediaan yang diperoleh dengan cara membagi nilai rata-rata agregat persediaan berdasarkan penjualan per minggu berdasarkan biaya atau add cost. Yang ketiga itu perputaran persediaan, merupakan perhitungan persediaan yang diperoleh dari membagi penjualan tahunan berdasarkan biaya dengan nilai agregat rata-rata persediaan selama periode 1 tahun. Perusahaan harus mampu memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam memperoleh barang atau jasa dari luar. Adapun strategi tersebut yaitu yang pertama, banyak pemasok. Dengan strategi ini, pemasok akan menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh kepada pihak yang memberikan penawaran terendah. Yang kedua yaitu sedikit pemasok. Strategi ini mengimplementasikan bahwa daripada mencari atribut dengan jangka pendek seperti biaya rendah, pembeli lebih menginginkan menjalin hubungan dalam jangka panjang dengan pemasok yang setia. Penggunaan pemasok yang sedikit dapat menciptakan nilai dengan kemungkinan pemasok mempunyai skala ekonomi dan kurva belajar yang dapat menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang sedikit lebih rendah. Yang ketiga yaitu integrasi vertikal, yaitu pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan masuk atau distributor. Integrasi vertikal dapat menggunakan bentuk integrasi maju dan mundur. Integrasi maju menyarankan produsen
komponen dalam membuat produk, jadi sedangkan integrasi mundur menyarankan sebuah perusahaan untuk membeli pemasoknya. Yang keempat yaitu jaringan Keiretsu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk pengembangan sebuah perang menjadi bagian dari perusahaan. Anggota dari Keiretsu memastikan mempunyai suatu hubungan jangka panjang dengan harapan dapat menjadi mitra yang memberikan keahlian secara teknik dan kestabilan dari mutu produksi. Yang terakhir yaitu perusahaan virtual. Perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan yang dimiliki oleh pemasok dalam menyediakan jasa dan dari peminatan yang diinginkan atau yang sering dikenal dengan korporasi berongga atau perusahaan jaringan. Baik, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Nik Ariswardani dengan NIM 1257. Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan materi yaitu mengenai mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Menurut pendapat Dewan Produksi Nasional, produktivitas memandang arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan sumber daya yang digunakan input. Produktivitas merupakan ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan antara jumlah hasil produksi dengan jumlah sumber daya yang digunakan dalam produksi pada sebuah perusahaan. Dalam produktivitas terdapat Total Quality Management (TQM) yang mencakup keseluruhan aktivitas yang dapat menyediakan produk yang berkualitas di dalam pasaran. TQM mencakup 4 aktivitas manajerial bagian dasar, yaitu yang pertama, merencanakan kualitas, yang kedua, mengorganisasikan kualitas, yang ketiga, mengarahkan kualitas, dan yang keempat, mengendalikan kualitas. TQM juga memiliki alat bantu yang meliputi yang pertama adalah Analysis Value Added yang mengevaluasi keseluruhan aktivitas kerja dan kertas kerja dalam rangkaian menilai dari kegunaan yang diterima oleh konsumen ataupun pelanggan. Yang kedua ada Statistical Process Control atau SPC yang merupakan suatu metode di mana data akan dikumpulkan dan variasi aktivitas produksi akan dianalisis dengan tujuan untuk menentukan apakah perlunya adanya perbaikan aturan atau tidak. Yang ketiga ada Studi Kualitas. Studi kualitas atau biaya di mana mengidentifikasikan biaya lancar pada seluruh perusahaan dan menyiapkan area perbaikan agar menghasilkan potensi penghematan biaya yang paling besar. Yang selanjutnya ada Team Quality Improvement atau KI yang merupakan kelompok yang melakukan kerjasama dari pekerjaan yang berasal dari berbagai area kerja yang kemudian melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan produksi yang bersifat umum dengan tujuan untuk meningkatkan metode kerja mereka tersendiri dan untuk meningkatkan kualitas dari produk yang akan diproduksi. Selanjutnya ada benchmarking, yaitu meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis pada perusahaan dengan cara membandingkan dengan hasil kinerja pada masa lalu atau dengan cara membandingkan pada praktik yang terbaik dengan perusahaan lainnya. Lalu yang terakhir adalah lebih dekat dengan konsumen, yang merupakan sebuah proses yang digunakan dengan tujuan menjaga kontak yang erat antara konsumen dan produsen atau antara konsumen dengan perusahaan, dan perusahaan mencari cara agar dalam menjalin hubungan tersebut perusahaan dapat menyediakan nilai dan kualitas yang diinginkan terhadap produk yang digunakan oleh pelanggan atau konsumen. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Penyaji terakhir akan menjelaskan mengenai mengelola informasi dalam bisnis internasional. Pertukaran sebuah informasi menjadi sangat mudah dan cepat pada era globalisasi saat ini, telah didukung dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang pesat dibandingkan dengan zaman dulu. Informasi sangat penting dalam perencanaan strategis yang meliputi pertemuan, laporan, rangkuman dari data, panggilan telepon, dan pesan suara elektronik yang dipakai oleh pihak manajer dalam perusahaan, penyusunan strategi dan memetakan rencana strategis
dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga dapat memunculkan kerjasama internasional yang semakin mudah untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Teknologi informasi global adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan perjalannya bidang organisasi. Teknologi informasi merupakan sebuah pemanfaatan dari berbagai bentuk teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Informasi merupakan bagian vital dari perusahaan. Manajer dalam perusahaan menggunakan informasi dalam setiap fase pekerjaan yang dilakukan, dan informasi sangat penting digunakan dalam pengambilan keputusan pada yang akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dalam lingkungan bisnis internasional, sehingga perusahaan internasional memungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengelola informasi yang ada dalam perusahaan, sehingga dalam menjalankan bisnis internasional di pemasaran internasional, perusahaan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi informasi yang terbarukan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke